Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasno Rifadi Silaban dengan NIM 2215050047. Pada video kali ini saya akan membahas tentang biografi Taba' Tabi'i dan kontribusinya dalam kitab tafsir, kemudian latar belakang historis penyusunan kitab tafsir, dan ciri khas, metode, dan cara penafsiran tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran. Yang pertama, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu penafsiran biografi Taba' Tabi'i. Taba' Tabi'i memiliki nama lengkap yang bernama Al-Ulama As-Sayyid Muhammad Husain At-Taba'i. At-Taba'i adalah salah satu ulama Syiah Imamiyah terbesar dan pemikir filosofi Islam paling berpengaruh pada abad ke-20. Beliau lahir di desa Sadabad dekat Tabriz, Iran pada tahun 1321 Hijriah atau 1903 Masehi. Nasabnya terhubung dengan Ahlul Bait atau keturunan Nabi Muhammad yang memberinya gelar Sayyid. Setelah menyelesaikan pendidikan awal di Tabriz, beliau pindah ke Nazam, Irak, pusat keilmuan Syiah pada usia 20 tahun. Di sana, beliau belajar selama 11 tahun di bawah bimbingan ulama dan filsuf terkemuka. Beliau belajar fikih dan usul fikih kepada Ayatullah Muhammad Husain Al-Gharawi Al-Isfahani dan Ayatullah Mirza Muhammad Husain Naini. Bagian terpenting dari studinya adalah mendalami filsafat Islam dan irfan atau tasawuf dari Sayyid Husain Badakubei dan Sayyid Ali Al-Qadi. Inilah yang sangat membentuk corak pemikirannya dalam tafsir. Kembali ke Iran. Karena kesulitan ekonomi, beliau kembali ke Tabriz pada tahun 1934 Masehi. Setelah 10 tahun berdakwah dan mengajar di sana, beliau pindah ke Qom pada tahun 1946 Masehi, yang kemudian menjadi panggung utama aktivitas keilmuan dan penulisan beliau hingga akhir hayat. Kontribusi di Qom. Pada masa di Qom, beliau dikenal sebagai pembaharuan atau mujaddid dalam ilmu filsafat Islam. Beliau menghidupkan kembali tradisi filsafat dan berhasil mendidik banyak murid yang kelak menjadi ulama dan intelektual terkemuka seperti Syahid Murtada Mutahhari. Taba' Tabi'i wafat di Qom pada tanggal 18 Muharram 1402 Hijriah atau 15 November 1981 Masehi. Kontribusi utama kitab Mizan fi Tafsir Al-Quran. Karya monumental Allama At-Tabi'i adalah kitab tafsirnya yaitu Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran, yang artinya timbangan dalam penafsiran Al-Quran. Kitab ini merupakan ensiklopedia tafsir yang terdiri dari 20 jilid berbahasa Arab dan memakan waktu sekitar 20 tahun dalam penyusunannya. Yang ketiga yaitu latar belakang historis penyusunan kitab tafsir. Penyusunan kitab tafsir Al-Mizan didorong oleh beberapa faktor penting, terutama di kalangan ulama Syiah pada pertengahan abad ke-20. Yang pertama, tantangan intelektual modern. Pada masa itu, umat Islam menghadapi tantangan besar dari ideologi barat, yaitu Marxisme, liberalisme, dan ateisme, serta munculnya penafsiran Al-Quran yang bercorak ilmiah ekstrem atau tafsir ilmi yang dianggap terlalu memaksakan sains ke dalam teks suci. Yang kedua, kebutuhan tafsir filosofi sosial.
Beliau melihat perlunya tafsir yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis dan permasalahan sosial kontemporer dengan argumen yang kokoh berdasarkan perspektif Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, penyatuan ilmu. Sebagai seorang filsuf dan ahli irfan atau arif, beliau ingin menggabungkan kedalaman filsafat dan irfan dengan ilmu-ilmu nakli atau beriwayat hadis dalam sebuah karya tafsir yang komprehensif. Yang keempat, ciri khas metode dan cara penafsiran tafsir Al-Mizan. Al-Mizan adalah karya tafsir yang sangat istimewa karena menerapkan metode yang unik dan cara penafsiran yang mendalam. Yang pertama, metode utama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Metode khas yang paling mendasar dalam Kitab Al-Mizan adalah menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Penerapan mizan atau timbangan, yaitu Tabatabai berpegangan pada prinsip bahwa Al-Quran adalah mizan yang paling akurat untuk memahami dirinya sendiri. Ayat-ayat Al-Quran yang saling menafsirkan dan mengklarifikasi satu sama lain. Yang kedua, langkah penafsiran. Ayat sebagai dasar. Beliau memulai dengan menyebutkan beberapa ayat yang terkait. Yang kedua, penafsiran inti atau al-bayan. Kemudian, beliau menafsirkan ayat tersebut dengan merujuk pada ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran yang memiliki tema serupa, memberikan batasan makna atau menjelaskan rinciannya. Yang kedua, struktur dan pembagian pembahasan. Setelah penafsiran inti dengan metode Quran dengan Quran, Tabatabai membagi pembahasannya menjadi tiga bagian utama di bawah bahasan. Yang pertama, pembahasan riwayat, mencantumkan dan menganalisis hadis-hadis yang relevan dari Nabi Muhammad dan imam Ahlul Bait, yang mana hadis-hadis ini diuji kesahihannya atau terutama matan dan isinya dengan Al-Quran sebagai standar. Yang kedua, pembahasan filosofis. Bagian ini berisi analisis rasional, metafisika, dan epistemologi. Disinilah beliau membahas tema-tema seperti kehendak bebas, takdir, asal-usul alam, hakikat manusia, dan sifat-sifat Tuhan dengan perspektif filosofi Islam. Yang ketiga, pembahasan ilmiah, sosial, atau sejarah. Meliputi pembahasan isu-isu kontemporer, penafsiran tafsir ilmi yang berlebihan, dan analisis historis seputar asbab an-nuzul. Yang ketiga, corak penafsiran utama. Corak yang paling menonjol dalam Al-Mizan adalah yang pertama, corak filosofis. Corak filosofis ini adalah corak yang paling khas. Tabatabai menggunakan penerangan filosofis dan argumentasi rasional yang kuat untuk menjelaskan konsep-konsep ilahiyah, kenabian, hari akhir, dan isu-isu tauhid lainnya. Yang kedua, corak akidah Syiah, yaitu tafsir ini kental dengan pandangan keagamaan Syiah Imamiyah. Beliau sering menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan imamah, kedudukan Ahlul Bait, dan konsep isma atau keterpeliharaan dari dosa para nabi dan imam dengan merujuk pada hadis-hadis dari jalur Ahlul Bait. Yang ketiga, corak ijtimai. Beliau tidak mengabaikan isu-isu kemasyarakatan. Tafsirnya mengarahkan petunjuk Al-Quran pada solusi masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi, menempatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang utuh. Kemudian ciri khas dan keunggulan. Yang pertama, komprehensif dan mendalam, yaitu Al-Mizan adalah karya yang mencakup semua dimensi penafsiran, baik itu dari segi riwayat, rasional, filsafat, dan sosial dalam satu kerangka yang koheren. Yang kedua, kritik terhadap Israiliyat dan tafsir ilmi. Beliau sangat ketat dalam menolak Israiliyat dan mengkritik penafsiran ilmiah berlebihan yang memaksakan teori sains yang belum pasti ke dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga,
konsistensi metodologi, yaitu penggunaan metode Al-Quran dengan Al-Quran yang memberikan kesan bahwa tafsir ini bersumber langsung dari internal teks suci, memberikan otoritas dan keunggulan metodologis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai biografi Tabatabai dan kontribusinya dalam kitab tafsir, kemudian tentang latar belakang historis penyusunan kitab tafsir, dan ciri khas, metode dan cara penafsiran kitab Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.